Kang Deddy Mulyadi memiliki kebijakan untuk memangkas anggaran, mencoret anggaran untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Tapi kalian katakan melanggar konstitusi itu. Lucu nggak coba? Terus kemarin pada saat di Musrenbang, di Cirebon, kalian diundang tapi nggak hadir. Kalian ingin dihargai tapi tidak menghargai. Terus kalian itu bekerja buat siapa? Ya, cara kalian sudah kelihatan kalau kalian itu tidak ada kerjanya sama sekali. Itu, ya. Tugas kalian itu salah satunya itu mengawasi kinerja gubernur. Kalau gubernur aja bisa lebih-lebih daripada kalian, gimana kalian bisa menjadi wakil rakyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina kesempatan ayeuna urang samudayana tiasa patepang deui, urang samudayana tiasa silaturahim deui nya dina ieu hiji channel nyaeta channel anu ngabela anu janten Bapak aing nyaeta Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Dinten kamari urang samudayana digegerkeun ku beritana naon terkait DPRD provinsi fraksi PDIP nyaeta ngelakukan walkout. Ya, benar teh. Pas ditelusuri ku SIM kuring, ternyata alasan anak mangan saukur alasan sepele. Sehingga budak kamari sore lah muncul abi mah gitu-gitu wae ge menika singgung. Sugan teh alasan anak teh gede. Aripek teh alasan anak sepele, kasinggung hungkul cenah ngobrol nama. Basa keur kamari Kang Deddy Mulyadi diulem. Dina Musrenbang di Cirebon. Kang Deddy teh diulem. Ya. Kau ngajelaskeun itu ieu sagala rupa terkait biaya anggaran sagala rupa. Memang aya bahasa saalit ya anu naon anu nyindir ke DPRD provinsi. Anu jadi pertanyaan ku urang ya, anu katempo ku masyarakat nu puguh gawena teh nu kerjana teh gubernur urang atau DPRD provinsi Jawa Barat nu geus puguh katempo gawena, nu geus puguh katempo buktina gitu tah. Nu bener-bener terjun ke masyarakat teh saha? Ya. Gubernur urang, gubernur Jawa Barat atau DPRD provinsi Jawa Barat. Sok ayeuna rek nanya heula. Kitu-kitu wae ge meuni kasinggung da alamatan siga budak atuh, ya. Tapi teu nepi ka dinya hungkul, ya. Ternyata walkout dari DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PDIP ditanggapi ku Bapak aing, ku Kang Deddy Mulyadi, ku Gubernur Jawa Barat ditanggapi. Penasaran kan? Kumaha isi tanggapanana? Yuk suang tempo sasarangan setelah intro berikut ini. Alasan Kang Deddy Mulyadi alias KDM selaku Gubernur Jawa Barat terhadap fraksi PDIP yang walkout saat rapat paripurna. Yang belum nonton videonya KDM ya, yang belum nonton video Kang Deddy, nih gua tunjukin videonya yang mana. Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ya. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Betul. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ya. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Mari kita renungi, kita bekerja buat siapa dan untuk siapa. Itulah kata Kang Deddy Mulyadi di akhir videonya. Ingin dilibatkan tapi tidak mau terlibat. Itu juga yang gue bahas di konten gue kemarin yang ngebahas tentang fraksi PDIP walkout itu. Di konten itu gue juga ada ngomong ya, kalau DPRD maupun DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat yang digaji, yang dibayar juga melalui uang negara dan melalui pajak kita para rakyat.
Kayaknya Betul. selama ini Kang Deddy Mulyadi dan netizen Indonesia termasuk saya gitu, kita ini salah sangka sama DPR maupun DPRD. Mereka itu benar kok melakukan tugasnya sebagai perwakilan rakyat ya. Mereka itu bekerja memang untuk rakyat, yaitu istri, anak, dan keluarganya. Istri, anak, dan keluarganya itu kan rakyat juga kan? Benar. Di rapat sidang paripurna kemarin itu fraksi PDIP walk out gara-gara disuruh sama bapak-bapak, siapalah itu namanya gue lupa ya kan, termasuk Bapak Ono Surono ya, wakil DPRD Jawa Barat gitu ya, disuruh walk out juga karena Pak Ono Surono itu bagian dari PDIP. Buat kalian yang nggak tahu ya, Ono Surono itu dalam bahasa Jawa, Ono itu artinya ada, Surono itu merupakan nama orang. Jadi Ono Surono itu bisa dikatakan ada orang namanya Surono. Tapi dalam bahasa Jawa itu juga ada Ono Ora Ono, itu artinya ada dan tiada. Ono Surono dan Ono Ora Ono itu ya mirip tapi nggak sama gitu. Balik lagi ya, DPR dan DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau ada D-nya berarti ditambahin daerah. Sekarang rakyat Jawa Barat ya kurang lebih ya, bahkan banyak banget 90% lebih rata-rata masyarakat Jawa Barat itu mendukung Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perwakilan dari rakyat daerah Jawa Barat bukannya seharusnya juga ikut mendukung suara rakyat. Ini rakyat udah ngedukung gubernur loh. Kenapa DPRD-nya justru nggak ngedukung? Jadi DPRD Jawa Barat ini sedang mengekspresikan rakyat yang mana ini? DPRD kemarin ya yang walkout sidang itu dan di paripurna kemarin itu mereka rata-rata merasa tidak dianggap, merasa tidak dilibatkan, tersinggung gitulah ya dengan omongan Kang Deddy Mulyadi gitu. Pertanyaan gua adalah DPRD itu mau dilibatkan ya, tapi rakyatnya itu dilibatkan gak sih? Susah senangnya, menderita dan bahagianya masyarakat itu dilibatkan gak sih sama DPRD? Kalau senang sendiri, giliran susah ngajak-ngajak rakyat. Terus gue lihat ya di konten barunya Kang Ono Surono gitu ya, beliau mengatakan bahwa yang tidak setuju bahkan menginginkan klarifikasi dari Kang Deddy Mulyadi itu tidak hanya dari fraksi PDIP, tapi juga ada dari Nasdem gitu. Iya benar, ada ibu-ibu yang mewakilkan dari Nasdem gitu ya, meminta untuk klarifikasi juga, tapi permasalahannya Kang Ono, Partai Nasdem itu, fraksi Nasdem itu tidak walkout Pak, dan tetap ada di dalam ruang sidang. Saya rasa pun secara kedewasaan gitu ya, yang lebih dewasa perwakilan Nasdem itu karena beliau tetap di dalam ruang sidang. Jadi kalau Bapak mau ngajak-ngajak Nasdem gitu ya, saya rasa jangan diajak Pak. Udah beda Pak, PDIP dan Nasdem itu udah beda Pak. Yang satu putih, yang satu merah. Deddy Mulyadi baru menjabat beberapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan gitu ya, tapi hasilnya sudah agak merata dan sudah mulai bisa dirasakan oleh rakyat Jawa Barat. DPRD udah ngapain Pak? Untuk Kang Deddy Mulyadi, saya tak perlu melihat bagaimana tata cara sholatmu. Yang saya nilai dari Kang Deddy adalah bagaimana cara kerjamu. Pun saya bukan Tuhan yang harus menilai keikhlasan dan tujuan kerjamu. Yang saya nilai, yang saya perhitungkan, yang saya apresiasi adalah bagaimana dampak kepada rakyat. Sehat selalu Kang Deddy Mulyadi. Perjalanan masih panjang. Di jalan banyak terjal, tapi percayalah, bersamamu Kang Deddy Mulyadi ada jutaan rakyat yang mendukung, bahkan dari luar Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi, Anda itu bisa nggak sih jangan jadi gubernur yang keren banget? Kang Deddy Mulyadi ngapain sih turun-turun ke sungai bantu masyarakat? Itu kan jorok, kotor itu, ngambil-ngambilin sampah. Tiru dong itu gubernur Jakarta sama wagubnya, ya kan, yang hanya turunin pasukan oranye, dianya mamanya mantau-mantau aja. Kang Deddy Mulyadi kenapa sih nggak pakai pelampung? Harusnya kan penjagaannya safety first. Kayak wakil gubernur Jakarta yang banjirnya seiprit pakai pelampung, perahu karet, nggak kena air lagi. Terus udah Kang Ded ya, jangan terlalu banyak prestasinya dong. Turun sama warga, bersihin sampah di sungai. Terus beberapa pariwisata di puncak dibongkar yang menyebabkan banjir dan menyalahi aturan. Terus juga menyegel beberapa villa yang menyebabkan banjir. Kok berani kali Kang Deddy ini ya. Sedangkan Wagub Jakarta aja nggak berani loh sama air. Kita naik perahu karet kayak mau main daun jeram. Padahal sama-sama baru menjabat loh, baru beberapa hari kerja. Tapi kok terobosannya banyakan Kang Deddy. Udah cukup dong, nanti kasihan gubernur dan Wagub Jakarta, nandinginnya susah. Niruinnya susah. Iya, itu tadi ya
Itu tadi ada tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi. Untuk siapa? Untuk DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PDIP ya, yang melakukan walkout. Terus yang lucu lagi ya, PDIP ini membawa-bawa Nasdem. Tapi Partai Nasdem tidak walkout ya. Tadi sudah dijelaskan kan, Partai Nasdem tetap ada di dalam ruangan sidang. Dan itu bisa disaksikan oleh kita semua. Berarti Partai Nasdem ini lebih dewasa daripada fraksi PDIP. Benar kan? Jadi seperti ini ya. Benar kata-kata dari Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kalau ingin dihargai, ya kita harus bisa menghargai. Itu. Kalau kita tidak menghargai orang lain, ya jangan harap orang lain juga mau menghargai kita. Nah terus, kalian sebagai wakil rakyat, kalian itu bekerja untuk siapa? Itu loh. Untuk siapa? Untuk rakyat toh. Masa anggaran ya dipangkas untuk kepentingan rakyat, kok kalian gak terima? Ada apa ini? Yang katanya melanggar konstitusi, yang katanya yang ini, yang itu. Kenapa kalian gak terima? Kang Deddy Mulyadi memiliki kebijakan untuk memangkas anggaran, mencoret anggaran untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Tapi kalian katakan melanggar konstitusi itu. Lucu nggak coba? Terus kemarin pada saat di Musrenbang, di Cirebon, kalian diundang tapi nggak hadir. Kalian ingin dihargai tapi tidak menghargai. Terus kalian itu bekerja buat siapa? Ya, katanya wakil rakyat. Kalau begini cara kalian, sudah kelihatan kalau kalian itu tidak ada kerjanya sama sekali. Itu. Ya. Tugas kalian itu salah satunya itu mengawasi kinerja gubernur. Kalau gubernur aja bisa lebih-lebih daripada kalian, gimana kalian bisa menjadi wakil rakyat? Udah gak usah ada wakil rakyat sekalian gitu. Kalau kayak gitu mah. Kan wakil rakyat itu kan sebagai orang yang mewakili rakyat. Itu kan. Terus kalian juga bilang katanya, ini untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat yang mana? Kang Deddy Mulyadi itu membuat program kerjanya, membuat kebijakannya itu sudah dipikirkan matang-matang untuk kepentingan rakyat bersama, khususnya rakyat Jawa Barat. Itu loh. Itu sudah dipikir matang-matang itu sama Kang Deddy Mulyadi. Tidak mungkin beliau asal menghapuskan anggaran, mencoret-coret anggaran. Nggak mungkin asal. Karena sudah terpikirkan. Itu loh. Itulah kehebatan dari Kang Deddy Mulyadi. Ya, nah inilah hebatnya Kang Deddy Mulyadi ya. Tanpa bantuan dari kalian pun ya, yang kemarin melakukan walkout itu, tanpa bantuan dari kalian, nih saya katakan, Kang Deddy Mulyadi sudah bisa menjadi wakil rakyat yang benar-benar mewakili rakyat, yang menjadi pemimpin yang sangat merakyat di Jawa Barat. Catat omongan saya itu, ya. Terus dengan kalian kemarin walkout, emangnya kalian gak ada dihujat sama rakyat? Kalian sebagai wakil rakyat, tapi melakukan walkout di dalam sidang. Kelakuan kayak bocah, kelakuan kayak anak kecil. Kalau kalian pengen tahu. Nah, kalian tahu nggak? Ya, banyak warga Jawa Barat yang mengomentari kelakuan kalian. Kalian nggak paham sampai situ. Ya, saya katakan untuk kalian ya, yang kemarin walkout. Kalian walkout seperti itu, justru itu menunjukkan kalau kalian itu bukan mewakili rakyat, melainkan mewakili partai kalian. Kalian nggak pantas jadi wakil rakyat itu. Ya. Oh, gua berani berbicara karena apa? Gua kan rakyat. Wajar dong. Terus gua rakyat nggak boleh mengkritik. Terus gua rakyat nggak boleh posisinya mengutarakan pendapat. Ini negara demokrasi, bro. Jangan sakit hati dengan rakyat. Ya. Nggak boleh sakit hati dengan rakyat. Gua rakyat, wajar dong gua bicara. Tapi dengan cara kalian melakukan walkout seperti itu, justru itu ya menimbulkan dampak negatif untuk kalian dan partai kalian. Kalian gak sadar itu. Orang itu bakal menilai negatif kepada kalian kalau kalian pengen tahu. Ya. Karena apa? Kinerja Kang Deddy lebih nyata daripada kinerja kalian. Kalau kalian gak percaya, ini ada ya. Di video saya tampilkan nanti ya. Di video saya tampilkan warga Jawa Barat ya yang mengkritik kalian gara-gara kalian melakukan walkout ya. Ini, lihat.
Jadi intinya gini, pemerintahan ini kan ada gubernur, ada DPRD. Pak Dedi, kemana Pak Dedi? Bukan jalan sendiri. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Siap, terima kasih. Jangan mundur Kang Dedi, terus maju aja lah. Kami juga tidak perlu diwakili kalau memang sudah baik pemerintahannya gitu kan. Nggak perlu, bukan nggak perlu DPR ya. Kalau DPR tidak ada gunanya ya buat apa gitu kan. Saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out. Enak aja walk out. Kerja woi. Kalian kira yang gaji kalian itu ketua partai. Kalau kalian memang punya integritas, ya tunjukin. Jangan baperan. Gini nih, kalau sidang cuma membawa aspirasi dari partai, bukan aspirasi dari rakyat. Giliran gak sesuai dengan kepentingan partai, walk out kalian. Ya silakanlah kalau kalian mau walk out. Tapi ingat, gaji dan tunjangan jangan diambil ya. Kan kalian gak kerja. Mendingan kalian gak kerja daripada kalian kerja cuma nyusahin rakyat ujung-ujungnya. Gimana menurut kalian kawan? Jadi, fraksi PDIP DPRD walk out dari rapat karena tersinggung oleh sikap Kang Deddy Mulyadi. Katanya beliau tidak menghargai DPRD, tidak beretika. Oke, mari kita bahas. Kalau DPRD merasa tersinggung karena Kang Deddy Mulyadi lebih banyak kerja di lapangan daripada duduk manis di ruang rapat, ya maaf, mungkin cermin di rumah harus dibersihkan. Kang Deddy itu tiap hari turun ke pasar, ke desa, ke gang sempit, dengar langsung keluhan rakyat. Sementara sebagian dewan sibuk nyusun argumen, bukan solusi. Klarifikasi, baik. Tapi kapan terakhir kali DPRD memberi klarifikasi ke rakyat soal jalan rusak yang nggak ditanganin bertahun-tahun, soal anggaran yang nggak nyentuh kebutuhan rakyat, atau soal rapat-rapat yang seringnya hanya formalitas. Kalau hari ini ada satu tokoh yang dicintai rakyat karena kerja nyatanya, lalu kalian merasa tersingkir dan walk out. Maaf ya, itu bukan harga diri, itu ego, dan rakyat bisa membedakan mana pemimpin yang bekerja, mana yang cuma baper. Jangan bawa nama institusi untuk lindungi kepentingan pribadi. Benar. Jangan bicara etika kalau lupa kerja buat rakyat. Marwah DPRD itu dijaga dengan kerja dan keteladanan, bukan dengan aksi walk out karena tersinggung. Rakyat tidak butuh drama. Rakyat butuh solusi. Iya. Jawa Barat istimewa. Indonesia maju. Anggota Dewan fraksi PDIP meninggalkan rapat sidang paripurna di DPRD Provinsi Jabar. Gua sampai kaget gitu ya ketika melihat video tadi lewat di FYP saya, dan cukup penasaran. Akhirnya saya cari tahu kenapa kok masalahnya. Pertama, mereka merasa tersinggung saat musrembang di Cirebon dengan statementnya Gubernur Jabar. Terus mereka merasa dilecehkan sebagai lembaga, yang mana katanya lembaga ini adalah representasi rakyat Jawa Barat. Oke, memang benar DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Tapi hari ini ketika Gubernur Jawa Barat mengeluarkan kebijakan, kok masyarakatnya malah mendukung gubernur, justru mengkritik statement-statement Anda yang duduk di sana. Kalau Anda mengatakan representasi rakyat, rakyat yang mana saya tanya gitu loh ya. Rakyat hari ini justru mendukung ya, hari ini loh ya. Selama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KDM, rakyat hari ini masih mendukung 100% keputusan Gubernur Jabar. Kalau Anda mengatakan merasa dilecehkan, yang punya lembaga itu siapa sih? Rakyat, bukan Anda. Anda itu dipilih untuk duduk di sana mewakili kami sebagai masyarakat. Dan kalau Anda mengatakan representasi rakyat, rakyat yang mana? Saya balik tanya lagi. Udah dapat gaji, tukin, ngeluh saat rapat, merasa dilecehkan lagi. Itu milik rakyat, gedung itu milik rakyat, bukan milik lu. Keramaian anggota DPRD di Partai PDIP walk out saat rapat paripurna. Dan kalian walk out selama mana, Pak? Pak, kan DPRD itu kan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan dia rakyat Jawa Barat hampir 80% setuju karena program-program Kang Deddy. Kudu mah setuju Bapak kita ngawakilan kami sebagai rakyat atuh. Pan baheula Bapak teh dipilih ku rakyatnya supaya jadi anggota DPRD teh. Bapak digaji tinu pajak rakyat.
Kudu setuju Pak, ai rakyat setuju karena program gubernur, nah Bapak teh setuju. Kudu sok babarengan duduk babarengan ngamajukeun Jawa Barat supaya Jawa Barat lebih hade deui. Jadi Jawa Barat istimewa teh segera tercapai. Nah Bapak mah setuju. Aneh kami mah Pak. Nantilah DPRD direndahkan, dilecehkan. Nah, jadi kami perlu berbuat, dan ini perlu saya kepimpinan untuk mengadakan intervensi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD. Jadi kami membela DPRD, bukan fraksi, ya. Tapi solidaritas kami bagaimanapun juga tidak bisa mempengaruhi fraksi lain. Ini yang lagi rame terkait walkoutnya anggota fraksi Partai Merah dari rapat di DPRD. Gue nyampe penasaran, emang omongan yang keluar dari mulut Pak Deddy itu yang seperti apa yang ngebikin mereka itu kayaknya tersinggung banget, tersakiti banget gitu kan, merasa dilecehkan. Ternyata omongan pidato Pak Deddy Mulyadi yang pada saat acara Musrenbang di Cirebon. Benar. Omongan apa? Omongan terkait pembongkaran bangunan liar. Di situ Pak Deddy Mulyadi tuh ngomong, katanya kalau pembongkaran bangunan liar ini didiskusikan terlebih dahulu bersama DPRD, kagak bakalan terrealisasi lah gitu ya, kalau bahasa guanya gitu kan. Kalau bahasa Pak Deddy mah, oh bahasa elit, susah gua ngomongnya. Jadi di sini tuh Pak Deddy bilang, kalau pembongkaran bangunan liar didiskusiin, nanti otomatis namanya di DPRD itu ada fraksi-fraksi berbagai macam partai, ada konstituen-konstituennya gitu. Nanti yang ada kalau didiskusiin muncul aspirasi-aspirasi, berbagai macam aspirasi, saling tarik, saling ulur, saling pokoknya gitulah ibaratnya ya. Yang ada pembongkaran ya kagak terjadi. Aspirasi-aspirasi diskusi masih aja terus ngublok di situ, malah jadi permasalahan begitu. Nah, makanya Pak Deddy Mulyadi udah ngambil aja tindakan secara sendiri. Itu juga kenapa kayak begitu, untuk melindungi nih kalian-kalian, hei para anggota fraksi begitu. Jadi kalau misalkan nanti harus ada laporan ini itu ke konstituennya, kalian itu cuma tinggal ngomong, nggak tahu Pak, soalnya bupatinya, gubernurnya susah dibilangin. Udah, jadi kalian nggak kena omelan gitu sama konstituen, malah aman. Malah kalian aman. Justru di sini tuh kalau gue lihat Pak Deddy Mulyadi itu cuma ingin membadani kalian biar kagak usah diomelin gitu sama ketua-ketua partai kalian, sama konstituen kalian. Lah kan Bapak juga di sini ngomong ya di video nih. Katanya saya di sini berdiri untuk DPRD gitu kan. Lah untuk rakyatnya kapan, Pak? Malah di sini kok terlihatnya kalian itu lebih mengedepankan marwahnya DPRD ini loh dibanding tentang kepentingan rakyat ya. Bukannya kalian ini wakil rakyat. Jadi liar gua. Udah gitu si Bapak juga ngomong, katanya dengan solidaritas kalian walkout itu tidak mempengaruhi partai lain, fraksi-fraksi lain. Ya berarti fraksi-fraksi lain mah pada waras, pada kagak baperan. Berarti ya mereka mah ya setuju-setuju aja, dan mungkin ya omongan Pak Deddy Mulyadi emang ada benernya. Bener. Gitu, buktinya yang lain mah anteng-anteng aja, aman-aman aja, kalian doang yang pada baper, adat-adatan, gede ambek. Baru segitu doang. Ngedenger omongan Pak Deddy Mulyadi udah merasa tersakiti, udah celeng gitu kan ibaratnya, udah ngambek. Lah gimana, apa kabar dengan Bapak Deddy Mulyadi yang tiap hari tiap detik disindir-sindir, disenggol-senggol sama ketua DPRD kalian, yang dikata-katain, yang dia dijelek-jelekin ini itu. Santai aja dah Bapak aing mah, nggak jadi masalah. Lah kalian baru keluar ucapan begitu dong daripada Deddy Mulyadi udah baper. Lu belajar lagi sono, belajar lagi ketahanan hati ya. Ketahanan hati, ketahanan mental. Udah begitu. Bye. Pak Deddy kemana Pak Deddy? Bukan jalan sendiri, harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukan. Pak, Bapak apal tuh? Bapak tahu nggak kenapa Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat tidak melibatkan bapak-bapak pada saat Kang Deddy Mulyadi melakukan suatu kebijakan atau keputusan atau tindakan? Apal tuh? Ya, ku aing dibere nyaho.
Karena kalau segala keputusan, tindakan, atau solusi yang ingin dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat lalu melibatkan kalian dulu, mual beres, Pak. Mual balik. Yang ada nanti hanya teori, hanya wacana, tidak ada tindakan nyata, tidak ada solusi nyata. Ya, walaupun kebijakan itu bersifat hanya coba-coba seperti anak nakal dibawa ke barak militer, tetapi setidaknya dicoba terlebih dahulu daripada tidak sama sekali. Karena pemimpin-pemimpin sebelumnya tidak melakukan pergerakan atau tindakan apa-apa. Ya, Kang Deddy Mulyadi juga berkata, segala tindakannya pasti beresiko. Tetapi ketika resiko itu datang dari partai-partai politik atau dari para elit, Kang Deddy Mulyadi mah teu paduli selama masyarakat Jawa Barat, mayoritas masyarakat Jawa Barat mendukung tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Itu saja sudah cukup. Ketika kalian ingin mengontrol, melihat apakah kebijakan atau tindakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini tidak merugikan masyarakat, maka silahkan turun ke lapangan, cek saja sendiri, kontrol, bikin survei ke masyarakat. Apakah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini merugikan masyarakat banyak atau tidak? Silahkan. Tetapi ketika Kang Deddy Mulyadi ingin melakukan suatu tindakan, lalu melibatkan dulu kalian, maka saya jamin tindakan yang akan dilakukan Kang Deddy Mulyadi akan tidak jadi. Karena banyak kongres nongkrong teu beres-beres. Kenapa saya berbicara seperti ini? Sekali lagi, saya yakin seyakin-yakinnya Kang Emil pun, Kang Ridwan Kamil sebelumnya ingin melakukan perubahan, melakukan tindakan, kebijakan seperti yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Cuman karena kesalahan Kang Emil itu terlalu banyak melibatkan kalian, wakil-wakil rakyat, DPRD Provinsi Jawa Barat, maka lihat apakah ada solusi yang dilakukan oleh Kang Emil untuk masyarakat Jawa Barat. Paling Al-Jabar, paling ngebangun masjid Al-Kamil. Tetapi ketika permasalahan banjir, ketika permasalahan kenakalan remaja, permasalahan anak-anak pelajar di Jawa Barat, apa tindakannya? Apa solusinya? Kan tidak ada. Ya, sudah mah KPAI tidak bergerak, Komnas HAM tidak ada guna, Komisi 10 ngomong wae. Ya, akhirnya apa? Ya terus saja permasalahan yang terjadi di masyarakat Jawa Barat, terlebih lagi masalah kenakalan remaja, kenakalan anak-anak pelajar, terus saja berlangsung. Ya, tidak ada perbaikan. Tetapi ketika Kang Deddy datang, lalu membuat suatu kebijakan yang mudah-mudahan menjadi solusi, kenapa kalian banyak ngoceh, banyak komplain? Hasilnya saja belum kelihatan. Karena ini adalah uji coba, slow, beren. Anjing meniru rusuhan reka mana tuh? Ya, waktunya dana hibah dievaluasi, kalian baru keluar dengan alasan Kang Deddy Mulyadi menyetop dana hibah ke pesantren. Hah, sieun teu kabagean meureunnya. Dari statement itu saja kalian sudah salah. Dengan kata-kata men-stop dana hibah ke pesantren itu sudah salah. Berarti menunjukkan kalian itu tidak mengerti bekerja menjadi seorang wakil rakyat. Atau percuma aing milih kalian juga. Ingat, Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Menjadi gubernur sekarang ini, siapa yang memilih? Saya. Kalian menjadi wakil rakyat, menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Siapa yang memilih? Saya. Tetapi aneh, Kang Deddy Mulyadi dipilih oleh saya bekerja untuk saya, tetapi kalian dipilih untuk saya, tidak mau bekerja untuk saya. Apa buktinya tidak mau bekerja untuk saya? Itu kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang saya dukung, yang kami dukung, kalian tidak mendukung. Kan aneh. Cik balik kira tuh. Ya. Jadi ketika kalian anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDIP ingin meminta klarifikasi dari Kang Deddy Mulyadi, biarkan saya yang mengklarifikasi. Jawabannya, kenapa Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat tidak selalu melibatkan kalian? Karena kalian itu terlalu banyak teori. Ujung-ujungnya menghambat. Ya, menghambat kebijakan, solusi yang akan dibuat, yang akan dilaksanakan.
Terbukti dari zaman Kang Emil. Kira-kira solusi apa yang sudah Kang Emil buat, kebijakan apa yang sudah Kang Emil buat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat Jawa Barat? Salah satu contohnya yaitu kenakalan remaja, pelajar yang ada di Jawa Barat. Apa atuh? Misalkan Kang Emil seperti Gubernur DKI yang sekarang saja, perpustakaan dibuka 24 jam. Walaupun tidak efektif, menurut saya, walaupun tidak efektif, setidaknya melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja atau pelajar yang ada di Jawa Barat. Tetapi kan ini tidak ada. Tapi saya yakin Kang Emil sudah terpikir untuk melakukan perubahan. Solusi apa untuk menyelesaikan masalah kenakalan remaja yang ada di Jawa Barat, khususnya tawuran pelajar yang ada di Jawa Barat. Tetapi sekali lagi, kesalahan Kang Emil terlalu banyak melibatkan DPRD Provinsi Jawa Barat yang terlalu banyak teori, banyak rapat, menghabiskan anggaran, dana, ya, rapat untuk konsumsi untuk rapat saja bisa berpuluh-puluh juta, anjing, semua balik. Mendingan langsung eksekusi. Karena tugas pemimpin yang ada di Jawa Barat yang kami butuhkan adalah pemimpin yang selalu mengeksekusi. Tetapi ingat, jangan keluar aturan. Kang Deddy Mulyadi mengeksekusi bangunan-bangunan liar sesuai aturan, sesuai perundang-undangan, karena itu tanah milik negara, tidak boleh dialihfungsikan. Betul. Kami mendukung. Ya, ketika kalian tidak mendukung dengan alasan, coba pikirkanlah rakyat-rakyat kecil, sia atau wakil rakyat memikirkan anak. Ya, selama ini kemana saja kalian? Capek-capek aing milih kalian. Kalau kalian selalu bersikap seperti ini, jangan salahkan kami. 5 tahun yang akan datang kalian tidak akan dipilih lagi. Tidak akan dipilih lagi, demi Allah ini mah. Sok buktikan. Selama Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai gubernur, terus kalian banyak komplain, banyak mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi, padahal kebijakan itu kami masyarakat Jawa Barat, mayoritas masyarakat Jawa Barat mendukung, lalu kalian mengkomplain, mengkritik, maka saya jamin moal kapilih deui. Demi Allah ieu mah. Sok buktikan. Moal kapilih deui, nanaonan milih nu karar itu. Wah gawe. Aya pemimpin anu gawe, kadang dikomplain. Ya. Saya tidak suka wakil rakyat, anggota DPRD yang kerjaannya teh cuman apal meren, ayak meren, seetik masa tidak mau. Saya pengen yang kerja. Kalian dapat duit, ya, misalkan dapat keuntungan tuh dari dana pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi kaliannya kerja, aing mah mau jadi masalah. Tetapi ketika kalian dapat duit, misalkan dari dana hibah, kepeceretan, dari program-program kepeceretan, tetapi program tidak ada bermanfaat, bahkan tidak membuat apa-apa buat kami, anjing, percuma. Ngajar dog gue. Kalian sudah punya gaji, punya tunjangan, sudah diam saja, lihat saja apa hasil yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Lihat hasil dari kebijakannya seperti apa. Ya, santai we anjing, tong rariweuh lah. Capek aing ningali kalakuan wakil rakyat aing kararieu mah. Moal balik. Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPR ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat walaupun saya dibongkar, kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak coba mengatakan, Bupati nanti bisa, gubernur nanti bisa dicari jengte benang diurus saja tadi Bapak bersih. Bapak bersih. Tetapi ada hal yang harus terorkestrasi. Apa itu? Anggaran Pak terorkestrasi. Ada perencanaannya, ada PPK-nya, ada KPA-nya, ada auditnya. Kemudian ada anggaran yang tidak terkonsentrasi. Apa? Kemarin Pak, apa itu? Pergeseran anggaran. Kenapa? Karena saya diberi otoritas oleh Pak Mendagri Pak. Pak Didi lakukan percepatan, bikin rencana yang cepat. Kenapa? Karena Pak Didi harus menyongsong perubahan dengan cepat. Ada. Tetapi nanti ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Ada Pak, nanti perubahan anggaran Pak. Nanti APBD tahun 2006 Pak, itu akan saya lakukan lagi Pak. Kenapa? Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran Pak. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan, memimpin tidak harus selalu ada duit. Ya, itu ya. Semoga bermanfaat ya.
Dan semoga sampai kepada DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PDIP yang melakukan walkout ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.